Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom, shalom. Pada hari ini seluruh jemaat yang percaya kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hal itu membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah. Dengan memandang Dia terangkat ke surga, kita akan menantikan kedatangannya pula dengan cara seperti Dia naik ke surga 2000 tahun yang lalu. Marilah Bapak Ibu, kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan, dan biarlah namanya saja yang boleh dipermuliakan melalui hati dan mulut kita memuji namanya. Pada hari ini bersama-sama di dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita. Panggilan ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 95 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami boleh berkumpul bersatu hati untuk bersekutu di dalam nama-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami yang berada di rumah kami masing-masing, kami rindu menaikkan ucapan syukur kami karena Engkau telah hadir dalam dunia. Engkau telah hadir di dalam setiap kehidupan kami, dan Engkau telah hadir mengorbankan tubuh-Mu, mengorbankan nyawa-Mu demi kami umat-umat yang berdosa. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami akan memperingati akan kenaikan-Mu ke surga. Engkau menyediakan tempat bagi kami. Ini kami Tuhan hadir memenuhi undangan-Mu. Kami rindu mempersembahkan puji-pujian kami, dan terimalah supaya ini boleh menjadi wewangian yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulia ibadah kami ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Hanya Kau tempatku berlindung, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku.
kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Langnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami rindu memuji Engkau Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Kau Tuhan, ajaib perbuatan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Inilah kami Tuhan, hadir menghadap tahta-Mu, hadirlah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh merasakan dalam setiap rumah-rumah kami bahwa Engkaulah Tuhan, Tuhan yang hidup dalam setiap hati kami. Ajaib Tuhan, then sing my soul, my soul, my Savior God, how great Thou Pagi hari ini berita anugerah terambil dari Kisah Rasul yang pertama ayat yang ke-8. Saya membacakan bagi kita semuanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea
dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, saya persilahkan duduk kembali. Dan saat ini mari kita satu di dalam doa. Saya akan memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk mengambil waktu pribadi, mengaku di dalam Tuhan. Kita mengaku dosa-dosa kita, setiap pelanggaran-pelanggaran yang telah kita lakukan. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada, kami boleh merasakan kehangatan dari mentari yang menyapa kami pagi hari ini. Itu semuanya karena anugerah-Mu, itu semuanya karena kesempatan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah hadir dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap kehidupan keluarga kami. Dan kami merasakan hal itu melalui perlindungan-Mu, melalui keselamatan yang Kau berikan pada kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Tetapi Tuhan, ampuni kami jikalau kami mengenal Engkau, kami mengenal ajaran-Mu, tetapi kami belum mampu untuk melakukan apa yang Kau ajarkan dalam setiap kehidupan kami. Engkau telah menebus kami, Engkau menjadi teladan kami, tetapi hari-hari kami tidak pernah mengikuti apa yang Engkau katakan, apa yang Engkau ajarkan, apa yang telah Engkau teladankan bagi kami. Ini kami Tuhan, kami bersatu hati, kami mohon pengampunan-Mu. Kami berkata kepada orang lain bahwa kami memiliki kasih seperti Tuhan Yesus, bahwa kami mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan kami. Tetapi kadangkala kami lupa, kami lebih takut akan menghadapi virus corona daripada kami harus membagikan akan kasih Kristus yang telah kami terima dalam setiap kehidupan kami, hingga sampai saat ini kami boleh mengucap syukur di hadapan-Mu. Ampuni kami Bapa. Banyak hal yang bisa kami lakukan, dan ampuni kami Bapa jika di dalam doa kami terkadang lalai, kami terkadang lupa, bahkan membaca firman-Mu saja kami tidak pernah. Ampuni kami Tuhan. Sungguhnya kami rindu untuk memuji nama-Mu melalui setiap apa yang kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Tetapi karena keadaan ini kami melupakan-Mu. Kami lebih takut daripada mengingat akan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami yang telah kami rasakan. Ini kami Bapa, menyerahkan kehidupan kami dan ajarkanlah kami sehingga kami boleh lagi mengerti bahwa kami adalah orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kami adalah orang-orang yang telah Engkau ajarkan untuk menjadi teladan, karena kami adalah orang-orang yang akan menggarami dunia ini. Pimpin, ajari kami Tuhan untuk boleh mengerti dan mengingat akan hal itu lagi. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami mohon penyertaan, kami mohon pengampunan, dan kami mengucap syukur atas pengampunan yang Kau berikan. Amin.
Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Petunjuk hidup baru pagi hari ini terambil dari Efesus 5 ayat yang pertama dan yang kedua. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu semuanya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Saat ini kita akan bersama-sama dengan gereja sepanjang abad dan segala tempat, kita akan membacakan firman, membacakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saat ini dengan Bapak Ibu saya persilahkan duduk kembali. Saat ini kita akan memberikan persembahan untuk gereja kita. Bapak Ibu bisa mengirimkan melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu masing-masing, atau bisa mengumpulkan di amplop, nanti bisa membawa ke gereja dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Saat ini kita mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan berkat-berkat bagi kita semuanya. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita naikkan bait yang ketiga. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita naikkan bait ini dari yang pertama. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Kita akan berdoa untuk persembahan dan pokok-pokok doa kita. Saya akan memimpin bagi kita semuanya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah memberikan yang terbaik Tuhan atas setiap apa yang telah Kau berikan kepada kami. Dan saat ini biarlah boleh gereja mengelolanya, Engkau berikan hikmat sehingga boleh menjadi pelebaran kerajaan-Mu dan pelayan-Mu di tempat ini. Kami rindu Tuhan, apa yang kami persembahkan bukan hanya materi kami, tetapi hati kami, tubuh kami. Biarlah itu menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari.
Karena kami boleh ada sampai saat ini itu karena anugerah-Mu, karena penyertaan-Mu. Dan kami boleh mengucap syukur, boleh beribadah di tengah-tengah pandemi virus corona. Kami tetap bisa bernyanyi, bersuka cita dengan keluarga kami di rumah masing-masing. Itu karena penyertaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya. Meskipun saat ini ada dari antara orang tua kami, ada dari antara saudara-saudara kami yang sakit karena virus corona, kami rindu Tuhan, Engkau menyertai mereka dalam proses pengobatan, Engkau menyertai mereka melalui obat-obatan yang boleh mereka minum, dan kesehatan yang selama di proses karantina. Engkau berkati mereka, Engkau lindungi mereka, dan Engkau beri penghiburan pada setiap pasien-pasien yang saat ini sedang dikarantina. Tuhan, kami juga menyerahkan akan tenaga medis yang boleh berjuang melawan virus corona ini. Biarlah Engkau berikan kekuatan pada mereka, Engkau berikan penghiburan pada mereka, meskipun kami tahu semuanya itu melelahkan, semuanya itu menakutkan. Tetapi hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan hidup kami. Kami juga menyerahkan untuk setiap tim-tim dokter dan orang-orang kesehatan yang boleh bekerja di lab. Mereka boleh bekerja dengan sekuat tenaga untuk boleh menemukan akan vaksin dari virus corona ini. Kami rindu Tuhan, tuntunan tangan-Mu boleh menyertai di setiap kehidupan mereka, dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan setiap kami anak-anak-Mu yang dimana pada hari ini memperingati akan kenaikan-Mu ke surga. Dan kami tahu dalam setiap kami Roh Allah telah hadir mengurapi kami. Dalam setiap kami Roh Allah hadir menuntun kami. Karena itu Tuhan, pimpin ajari kami Tuhan untuk boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Karena pokok yang baik akan menghasilkan buah yang baik pula. Sehingga kami boleh dilihat oleh orang lain bagaimana pokok dari Tuhan Yesus. Karena itu bolehlah Tuhan, kiranya kami mencerminkan apa yang telah Engkau ajarkan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami juga menyerahkan akan keadaan kami yang dimana pada minggu-minggu ke depan saudara kami boleh merayakan hari kemenangan Idul Fitri. Kami rindu Tuhan, di dalam situasi seperti ini kami anak-anak-Mu boleh bergandengan tangan bersama-sama. Kami boleh saling mendoakan Tuhan, di mana kami adalah umat yang Engkau ciptakan. Tuhan, kami adalah anak yang Engkau sayangi, dan Engkau telah menjadi teladan bagi kami. Dan biarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang percaya ini boleh menjadi teladan bagi saudara-saudara kami yang lain. Dan kami boleh menyatakan kasih-Mu yang telah kami rasakan dalam setiap kehidupan kami, sehingga mereka semua juga boleh merasakan akan kasih-Mu. Dan kami juga Tuhan menyerahkan akan setiap pemerintahan daerah kami yang saat ini jumlah dari pasien COVID semakin hari semakin bertambah. Kami rindu Tuhan, melalui program-program yang telah dijalankan, semuanya itu boleh semakin hari semakin menurun atau semakin bertambah jumlah pasien yang sembuh. Kami rindu Tuhan, melalui setiap program pemerintah yang boleh berjalan, Engkau turut serta campur tangan dalamnya, sehingga di daerah kami ini, Nusa Tenggara Barat, terkhususnya Lombok, kami boleh merasakan keadaan yang seperti semula lagi Tuhan. Kami boleh bersuka cita dengan bebas di gereja-Mu. Kami boleh bersuka cita bersama-sama dengan saudara di lingkungan tempat kami bekerja, di saudara di tempat kami berada. Biarlah Tuhan, Engkau boleh menolong setiap kami, Engkau boleh menolong setiap orang-orang di pemerintahan, sehingga di daerah kami ini boleh terbebas dari virus COVID-19. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk bangsa kami, di mana perekonomian saat ini semakin hari semakin menurun. Kami rindu Tuhan, Engkau turut campur tangan
sehingga kami mempunyai hati boleh saling bergandengan tangan, sehingga kami tidak semakin hari semakin terpuruk dalam perekonomian, karena kami tahu Tuhan nantinya akan banyak sekali kriminalitas, akan banyak sekali hal-hal yang tidak ingin kami rindukan boleh terjadi karena perekonomian semakin buruk. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan setiap hati kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang mengubahkan kami, sehingga kami boleh saling bergandengan tangan bersama dengan pemerintah untuk menjaga perekonomian di Indonesia ini, sehingga nantinya kami boleh bersama-sama keluar dari suasana yang menyakitkan hati kami, yang menakutkan hati kami. Kami rindu Tuhan, virus ini boleh berlalu dan kami bersama-sama boleh bergandengan tangan keluar dari problema di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami menyerahkan doa-doa kami. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Celia Ningrum. Biarlah di dalam setiap kehidupan kita mengikut Tuhan Yesus, bukan karena kita ikut, tetapi karena memang benar-benar Tuhan telah menjaring setiap hati kita, pribadi lepas pribadi. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena buatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu tadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan semua, karena anugerah-Mu Tuhan, hari ini kami ada. Anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena buatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku.
yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua harku, mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Untuk firman Tuhan, saya persilahkan Rosalianing Room. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana ada saat ini semua karena anugerah-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada setiap kami, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Yohanes 14 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu sekalian, silakan menyimaknya, saya akan membacakannya. Yohanes 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayatnya yang keempat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca tetapi merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, jika kita berbicara tentang perpisahan, tema kita hari ini yaitu perpisahan membawa sukacita. Jadi ketika kita berbicara tentang perpisahan, yang kita pahami, yang kita mengerti, yang ada di dalam benak kita, yang kita rasakan adalah perasaan sedih. Nah, misalnya orang tua berpisah dengan anaknya karena anaknya harus sekolah, anaknya harus kuliah, harus bekerja, atau mungkin sudah berkeluarga sendiri, mereka harus keluar kota ataupun keluar negeri. Atau mungkin perpisahan antara sahabat karib. Nah, biasanya kita kalau punya sahabat, kita melakukan segala sesuatu bersama-sama. Kita makan bersama, jalan-jalan bersama, kita gosip bersama, gibah bersama, curhat bersama, dan melakukan banyak hal bersama-sama. Atau mungkin pasangan suami istri yang pekerjaannya berbeda, tempat tinggalnya harus berpisah, pasti ada rasa sedih. Intinya perpisahan itu adalah satu paket dengan kesedihan. Tapi di dalam nats yang sudah kita baca, firman Tuhan yang sudah kita baca ini,
Yesus memberikan pesan-pesan kepada murid-muridnya sebelum berpisah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Yesus tidak mengharapkan bahwa perpisahan itu menjadi suatu hal yang menyedihkan, tetapi seharusnya menjadi suatu hal yang sukacita. Mengapa perpisahan dengan Yesus adalah suatu hal yang sukacita? Karena yang pertama, karena menyediakan tempat kekal bagi orang percaya. Karena Tuhan pergi menyediakan tempat bagi orang percaya di ayatnya yang pertama dan yang kedua. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Perkataan Yesus ini menunjukkan bahwa jalan menuju kehidupan kekal itu memang ada meskipun tidak terlihat, dan itu suatu hal yang pasti. Kita tinggal percaya saja. Nah, kelihatannya suatu hal yang mudah, hanya percaya saja, tetapi pada kenyataannya tidak semudah apa yang kita katakan. Kita seringkali mempercayai hal yang kelihatan saja. Itu sangat susah, apalagi hal-hal yang tidak kelihatan, itu pasti tidak akan mudah. Nah, jika percaya saja itu adalah suatu hal yang mudah, maka kita tidak perlu mempertanyakan segala sesuatu hal yang terjadi di muka bumi ini kepada Tuhan. Seringkali kalau terjadi sesuatu atau masalah di luar kendali kita akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ini terjadi padaku? Kenapa ini begini dan begitu dan seterusnya. Nah, jika memang Engkau ada, kenapa Engkau membiarkan ini terjadi kepadaku dan seterusnya. Seringkali hal demikianlah yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika apa yang terjadi, masalah yang terjadi itu di luar kendali kita semua. Nah, kata percaya ini bukan perkataan yang asing di telinga kita. Mungkin setiap minggu dikumandangkan oleh pendeta, oleh hamba Tuhan yang pelayanan di mimbar, menyampaikan khotbah-khotbah di mimbar. Karena sudah terbiasa mendengar kata percaya menjadi hal yang biasa. Jadi kata percaya itu menjadi hal yang biasa dan seringkali diremehkan. Dan mungkin kita juga akan berkata, percaya, kalau tidak bekerja juga tidak mendapat uang. Percaya, kalau tidak makan juga lapar. Nah, kalau sudah begini, ini berarti sudah salah alamat, sudah salah konteks. Konteks di sini adalah kita beriman, kita percaya kepada Tuhan, supaya Tuhan, karena Tuhan menyediakan tempat yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ini berbicara hal yang bersifat kekal, bukan soal yang lahiriah, bukan soal kerja atau tidak kerja, soal makan atau tidak makan, bukan soal lahiriah, tetapi hal yang bersifat kekal. Jadi kita harus tahu konteksnya ini berbicara tentang apa. Dan tidak jarang kata percaya, karena sudah saya katakan tadi, karena sering mendengar, itu menjadi hal yang biasa dan kita remehkan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan di sana, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berjanji untuk menyediakan tempat di surga. Tempat di sini yaitu tempat yang bersifat kekal bagi setiap orang yang mau percaya kepada Bapa dan kepada Anak, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan hanya berjanji menyediakan tempat, tetapi di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan Yesus berjanji untuk menjemput orang-orang percaya untuk dibawa ke tempat yang sudah disediakan. Jika Yesus memang sudah memberikan janji, kenapa murid-murid harus gelisah? Kenapa? Karena yang dipikirkan oleh murid-murid Tuhan Yesus adalah hal yang lahiriah, seringkali sama seperti apa yang kita pikirkan. Sedangkan Yesus berbicara sesuatu hal yang bersifat kekal, yang bukan lahiriah. Selain itu, mengapa murid-murid menjadi gelisah? Mengapa menjadi was-was? Karena baru saja Yesus, yaitu gurunya, mengalami penderitaan yang begitu berat, yang begitu hebat, sampai pada saat itu Petrus mau mengikut Yesus meskipun mati, tetapi pada akhirnya dia tiba-tiba menyangkal Yesus sampai 3 kali. Nah, setelah itu gurunya selama ini yang sudah diandalkan mati, meninggal dunia, kemudian bangkit, setelah itu
setelah kebangkitannya hendak pergi. Nah, pasti merasa gelisah. Bagaimana kalau nanti terjadi sesuatu kepada saya, kepada murid-murid itu, terjadi sesuatu sama seperti apa yang dialami oleh Yesus. Oleh sebab itu Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, tenanglah. Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi mereka, bagi kita yang beriman kepadanya. Bagaimanakah dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus? Pernahkah kita berpikir untuk hal-hal yang bersifat kekal, yang bukan lahiriah? Seringkali kita berkata di dalam hati kita, boro-boro mikirin hal yang kekal. Untuk makan besok aja mikirnya pusing setengah mati. Nah, seringkali seperti itu. Kita tidak memikirkan hal-hal yang kekal. Seringkali kita hanya memikirkan hal yang lahiriah, yang kita makan setiap hari dan kita gunakan setiap hari. Iya, memang kita harus berjuang, kita harus melakukan sesuatu, berusaha dengan keras untuk terus dapat hidup dengan baik di dalam bumi ini. Tapi janganlah terlalu fokus kepada hal-hal yang bersifat lahiriah, kemudian kita melupakan apa yang bersifat kekal. Karena hidup kita di dunia ini hanya sementara. Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita untuk ke tempat yang kekal. Dan kehidupan kekal itu adalah setelah kita hidup di dunia ini. Itu berarti kita harus berinvestasi kepada hal-hal yang bersifat kekal. Kemudian yang kedua, kenapa harus bersukacita ketika berpisah dengan Tuhan Yesus? Karena Yesus menjadi jalan dan jaminan bagi setiap orang yang percaya. Ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, Tuhan sudah menjadi jaminan bagi kita. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, ketika kita beriman dengan sungguh-sungguh kepada Yesus, kita bukan hanya ditebus dan diselamatkan, bukan hanya disediakan tempat tinggal di dalam kekekalan, tetapi Dia juga menyediakan jalan, dan Dialah satu-satunya jalan, akses untuk menuju Bapa, jalan untuk menuju dalam kehidupan yang kekal. Biasa kalau orang dunia mengalami kegagalan akan berkata, banyak jalan menuju Roma. Artinya perjuangan pertama gagal, masih ada cara lain, banyak cara yang harus ditempuh, yang harus dilakukan sehingga dapat menuju atau mencapai jalan atau mencapai tujuannya. Nah, tetapi kita orang percaya yang beriman kepada Yesus di sini bukan pergi untuk menuju Roma, tetapi kita pergi menuju surga, kehidupan kekal. Jalan yang dapat ditempuh hanya satu, tidak banyak, yaitu Yesus Kristus. Kita semua sudah tahu dengan jelas bahwa jalan keselamatan hanya satu, tidak ada jalan yang lain. Kita tidak perlu mencarinya juga, tetapi itu sudah disediakan bagi setiap kita semua yang mau percaya. Bukan hanya untuk orang-orang Kristen, tetapi bukan orang Kristen pun disediakan jalan ini. Jadi bukan orang Kristen saja, tetapi semua orang disediakan jalan untuk pergi ke rumah Bapa atau dalam kehidupan kekal. Pertanyaan bagi setiap kita semua, jika kita sudah tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, hanya satu dan satu-satunya, tapi sudahkah kita benar-benar percaya? Atau selama ini kita tahu karena kita mendengar khotbah, atau kita mendengar dari orang lain, atau kita membaca sendiri dari Alkitab? Jika memang sudah benar-benar percaya kepada Yesus, apa buktinya? Di dalam Yohanes 14 ayat 12 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, yaitu kepada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang akan aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Di sini sudah jelas dikatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia adalah orang yang mau mengerjakan apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Apa yang dikerjakan Yesus di dalam dunia ini? Seperti yang kita tahu, Yesus pergi ke bumi ini, ke dunia ini menjadi manusia untuk melayani. Kita lihat ayatnya di dalam Matius 20 ayatnya yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya
menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, melayani dalam hal apa yang dimaksud di sini? Nah, banyak hal, mulai dari hal yang tidak kelihatan sampai hal yang kelihatan. Dan yang dimaksud tidak kelihatan di sini bukan makhluk halus, tetapi pelayanan yang di belakang layar, tapi juga bukan layar tancap, tapi pelayanan yang tidak terekspos, yang tidak diperlihatkan. Contohnya seperti berdoa syafaat, berdoa untuk gereja, berdoa untuk hamba Tuhan, majelis, bangsa, dan orang lain. Itu adalah pelayanan yang tidak harus diperlihatkan kepada orang lain. Kita bisa melakukan di rumah dan di mana saja. Dan ada pelayanan yang memang kelihatan, mungkin pelayanan di dalam bidang diakonia atau pemerhati. Di sana pelayanannya memang memperhatikan orang lain, khususnya orang-orang yang membutuhkan akan secara materi, atau juga pelayanan-pelayanan yang ada di dalam gereja. Kita bisa melayani sebagai liturgos, singer, padus, musik, kolektan, penyambut tamu, dan lain-lain, masih banyak lagi. Atau mungkin pelayanan yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita, pekerjaan apapun yang kita lakukan dimanapun itu, jika kita melakukan dengan sebaik mungkin, kita melakukan dengan penuh tanggung jawab, melayani konsumen dengan ramah, kita perlakukan dengan baik, itu juga wujud kita melayani. Bagaimanakah dengan kita? Kita yang sudah tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, apakah kita sudah percaya? Jika memang sudah percaya, sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan kerjakan di dalam dunia ini? Jika belum, mari kita lakukan mulai sekarang. Melalui bacaan yang kita baca hari ini, kita sudah belajar bahwa perpisahan dengan Yesus pergi ke surga adalah sesuatu yang seharusnya membawa sukacita. Kenapa? Karena Yesus pergi menyediakan tempat bagi kita di surga, dan nanti Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita semua. Kita harus tetap setia mengikuti Yesus, karena Yesus hanya satu-satunya juru selamat dan menjadi jaminan kita di dalam kehidupan ini, yang membawa kita nanti ke dalam kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan setiap kami semua bahwa kami adalah orang-orang yang percaya. Kami memiliki jaminan ketika kami meninggalkan dunia ini, kami sudah memiliki tempat yang kekal, karena Yesus yang pergi ke surga menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami orang-orang percaya ini, kami juga melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika pelayanan di dunia ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Terima kasih atas firman yang telah dibagikan bagi kita semuanya, dan biarlah pelayanan Losel Healing Room boleh diberkati Tuhan. Saat ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita, biarlah doa kita bagi Indonesia ini, sehingga kita boleh bersama-sama keluar dari keadaan ini. Kita bersama-sama bergandengan tangan, kita berdoa bagi Indonesia. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan hati kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk Indonesia, pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, panjatkan kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan bagi kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan hati kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan doksologi dan amin song. Doa berkat akan dilayani oleh Rosalian Ningrum. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.